Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah keperawatan anak dengan saya Nanda Sartika ya. Di sini kita akan membahas mengenai konsep tumbuh kembang pada anak. Ya, kenapa ini penting untuk kita pelajari? Karena kita harus tahu apa yang terjadi pada proses tumbuh kembang pada anak. Jadi kita sebagai perawat kita bisa mengetahui dan memberikan asuhan-asuhan keperawatan yang terkait dengan proses perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Di sini ada skenario pembelajaran yang akan kita lalui bersama, yaitu ada pendahuluan, kegiatan penjelasan materi, diskusi, penugasan, dan juga penutup. Nah, adapun capaian pembelajaran pada materi kali ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tumbuh kembang pada anak, mampu menjelaskan toilet training pada anak, dan mampu menjelaskan jenis-jenis imunisasi dasar pada anak. Oke, apa sih tumbuh dan kembang itu? Tumbuh itu adalah suatu peningkatan jumlah sel ya, dan ukuran tubuh yang dapat diukur. Jadi di sini contohnya seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas anak. Itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan itu yang disebut sebagai tumbuh. Kembang adalah peningkatan keterampilan atau kapasitas anak untuk berfungsi secara bertahap dan terus-menerus melalui proses maturasi serta pembelajaran. Ya, jadi ini didapatkan dengan adanya proses pembelajaran yang secara bertahap sehingga seorang anak bisa berkembang dengan baik. Baik, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ya, di sini ada faktor herediter, ya ras dan kebangsaan. Ya, contohnya seperti kita orang timur dan orang barat, ya itu beda gitu. Ras dan kebangsaannya sudah pasti berbeda sehingga tumbuh kembangnya juga berbeda. Kalau dari postur tubuh kita bisa lihat sendiri bahwa orang luar tubuhnya itu lebih tinggi-tinggi gitu. Nah, jadi di sini yang mempengaruhi salah satu hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Terus ada faktor lingkungan, yaitu sosial ekonomi ya, dari makanannya, dari hubungan sosialnya, latihan fisik, dan juga olahraga. Baik, selanjutnya ada perkembangan psikososial anak. Di sini menurut Sigmund Freud. Yang pertama yaitu masuk kepada fase oral, ya. Fase oral ini terjadi pada 0 sampai dengan 11 bulan, di mana anak suka memasukkan segala sesuatunya ke dalam mulut untuk mengeksplor dan ingin mengetahui ini sebenarnya apa, tapi melalui mulutnya begitu. Selanjutnya ada fase anal 1 sampai dengan 3 tahun, di mana anak suka menahan untuk BAB. Jadi dia seperti punya rasa atau keputusan sendiri kapan dia ingin mengeluarkannya, kapan dia ingin menahannya. Jadi di sini letak kepuasan anak. Lalu masuk kepada fase falik di usia 3 sampai dengan 6 tahun. Di usia ini anak sudah mulai mengetahui identitas kelaminnya gitu. Dia sudah mulai aware gitu bahwa dia misalnya laki-laki, dia perempuan dan sudah mulai mengalami ketertarikan kepada orang tua yang berbeda lawan jenisnya dengan dia. Misalnya dia lebih misalnya anak perempuan dia lebih suka ke ayahnya misalnya atau sebaliknya. Selanjutnya di fase laten itu ada usia 6 sampai dengan 12 tahun. Fase laten ini di mana merupakan fase tenang pada seorang anak ya, di mana dia belum tidak fokus lagi kepada dirinya karena anak sudah mulai sekolah, dia sudah mulai fokus kepada lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada fase genital di mana ini terjadi di usia 12 sampai dengan 18 tahun ya. Anak sudah mulai mengalami ketertarikan ke lawan jenisnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu teknik komunikasi pada anak. Teknik komunikasi pada anak ini ada beberapa macam cara ya, yaitu melalui orang atau pihak ketiga. Contohnya pada anak usia 2 tahun misalnya kita mau memberikan obat ya, tetapi tidak mau. Nah, kita bisa bermain dengan boneka misalnya. Jadi kita melalui boneka tersebut kita ajak anak untuk bermain sebentar, lalu boneka itu yang akan berbicara gitu. Kita melalui boneka itu berkomunikasi pada anak agar anak mau minum obat. Atau melalui orang ketiga, misalnya melalui ibunya, karena ibu merupakan orang terdekat bagi anak. Selanjutnya yaitu bercerita sebagai alat komunikasi. Nah, jadi kita bisa membuat suatu cerita gitu. Ya, cerita mengenai tujuan kita mau apa nih ke anak gitu. Jadi kita buat
suatu cerita itu menjadi alat komunikasi kita agar tujuan kita tercapai. Selanjutnya meminta anak untuk menyebutkan keinginannya. Ini kita boleh apa ya, berdiskusi ke anak, kita ajak dia untuk menyebutkan keinginannya itu mau apa sih sebenarnya gitu, dia minta apa, dia pengennya seperti apa begitu. Selanjutnya yaitu anak bisa kita minta untuk menulis atau menggambar. Karena ada beberapa anak yang malu untuk berkomunikasi, apalagi dengan orang baru yang dia kenal atau dia takut misalnya. Nah, ini kita bisa meminta anak, membujuk anak untuk menulis atau menggambar apa yang ingin dia sampaikan seperti itu. Dan laksanakan program bermain. Ya, jadi karena memang pada dasarnya anak itu tugas tahapannya ya yang utama itu adalah bermain gitu dalam proses tumbuh kembangnya. Jadi apapun yang ingin kita lakukan ke anak itu diupayakan untuk mengajak anak tersebut melalui proses bermain. Oke, selanjutnya ada toilet training. Toilet training ini apa? Ini merupakan usaha untuk melatih kontrol anak ya dalam berkemih dan defekasi atau BAB. Ini bisa kita latih di usia 1 sampai 3 tahun atau dalam tahapan usia toddler. Kenapa pada usia ini? Karena di usia ini anak sudah memiliki tanda-tanda kesiapan ya untuk melakukan toilet training. Contohnya, anak sudah dapat diajak komunikasi dengan baik. Artinya anak sudah dapat mengerti apa yang kita sampaikan dan anak bisa memberikan respon balik gitu. Anak sudah dapat duduk ataupun jongkok ya, anak sudah dapat menunjukkan komunikasi verbal dan nonverbal ketika ingin berkemih dan defekasi. Selanjutnya, pada anak juga ada imunisasi. Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting juga pada anak, mengingat banyaknya penyakit-penyakit yang mungkin bisa diderita oleh anak karena tidak diimunisasi. Jadi imunisasi ini apa? Ini adalah pemberian virus yang dilemahkan ya ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Jadi disesuaikan imunisasinya apa untuk penyakit apa. Kenapa penting ini bagi anak? Karena ini dapat menghindari anak dari berbagai macam penyakit sesuai ya nanti dengan imunisasinya apa, lalu mencegah anak dari kecacatan dan juga mencegah kematian pada anak. Nah, di sini ada jadwal imunisasi anak 0 sampai 18 tahun ya, direkomendasikan oleh IDAI. Nah, di sini ada imunisasinya, jenis-jenisnya. Kalau imunisasi wajib itu nanti ada hepatitis B, polio, BCG, DPT, ya, campak. Itu merupakan imunisasi wajib dasar pada anak. Yang selebihnya itu merupakan imunisasi anjuran ataupun tambahan. Ya, baik. Nah, ini merupakan rangkuman dari imunisasi dasar pada anak. Ya, ini sudah saya rangkum seperti ini, mulai dari jenis imunisasinya, frekuensinya, usianya, lokasi pemberian imunisasinya di mana pada tubuh anak atau bayi, dan juga efek sampingnya seperti apa. Ya, nanti bisa dibaca, bisa dicermati apa saja imunisasi dasar pada anak. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.